Sebenarnya lihat Rasulullah SAW di mimpi itu mulai dengan hati. Apa maksudnya mulai dengan hati? Harus kita membersihkan semua sifat yang jelek dalam hati kita. Walaupun kita melakukan amalan yang luar biasa itu banyak, tapi hati kita masih jelek, hati kita masih punya sifat yang tidak baik kepada manusia. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan beri izin bahwa kita melihat Rasulullah SAW di mimpi. Jadi harus kita husnuzan dengan manusia, harus kita membersihkan hati dari semua sifat yang jelek, harus kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sesuatu yang Rasulullah SAW dilarangnya, bahwa harus kita jauh dengan sesuatu itu. Karena Rasulullah mustahil akan datang dalam mimpi seseorang kalau orang itu dia melakukan amalan yang maksiat. Rasulullah sudah dilarang sesuatu, terus seseorang itu melakukannya, mustahil Rasulullah akan datang dalam mimpinya. Oleh karena itu, kalau ada orang mau melihat Rasulullah, harus dia dekat dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan kita. Harus dia dekat dengan apa yang sunnah. Dan harus dia selalu beradab bersama manusia, selalu husnuzan dengan manusia, selalu membersihkan hatinya dari semua sifat yang jelek, selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala, imannya lebih kuat gitu. Kalau seperti itu, ada orang yang melakukan semua amalan yang baik itu, dia mulai dengan salawat banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Atau tasyahud yang terakhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dengan salawat itu pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan beri izin kepada Rasulullah SAW datang ke mimpi kita. Tapi ini kapan? Setelah kita menjadi orang baik, setelah kita menjadi dekat dengan sunnah Rasulullah SAW, kita jauh dengan apa yang Rasulullah larangnya, gitu semuanya. Tapi pasti kalau ada orang banyak maksiat, dia ribuan, dia 1 juta salawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari, pasti Rasulullah tidak akan datang. Kenapa? Karena salawat itu tidak berfaedah kalau dia masih melakukan maksiat. Jadi sebelum itu seperti orang yang misalkan beli baju baru, misalkan sebelum dia pakai baju yang baru harus dia mandikan. Iya, harus dia mandi dulu. Setelah dia mandi, dia pakai baju yang baru. Jadi harus kita membersihkan hati kita dulu dari semua sesuatu yang jelek. Akhirnya kita pakai salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pasti kita akan bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mustahil syaitan akan pakai wajah saya terus beliau akan datang dalam mimpi seseorang. Jadi kalau kita udah melihat orang yang luar biasa, terus pasti Rasulullah SAW akan melakukan sesuatu yang tidak ada orang bisa melakukannya di dunia itu. Jadi mungkin Rasulullah bilang kepada antum khabar yang masih di Lauhul Mahfuz misalkan, Masriku misalkan, kamu akan mendapat besok rezeki gini. Biasanya tidak ada orang yang tahu itu. Jadi Rasulullah ketika datang ke mimpi kita melakukan sesuatu yang belum ada orang di dunia itu tahunya. Itu masih takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa? Misalkan ada orang dia akan bertemu dengan seseorang besok, tapi dia tidak tahu sampai sekarang kalau dia akan bertemu dengan seseorang itu. Rasulullah akan berkata, ayo siap-siap kamu akan bertemu dengan fulan besok. Biasanya saya tidak tahu kalau saya bertemu dengan fulan, dan fulan itu tidak tahu kalau saya bertemu dengan dia gitu. Rasulullah sudah beritahu kepada kita sesuatu dalam Lauhul Mahfuz gitu. Itu pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga beberapa sifat-sifat, itu harus waktu lain insyaallah kita menjelaskannya. Itu sifat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kalau kamu melihatnya itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap?